Aku Lepila Siva dan ini vlog pertama aku. Jadi mohon maaf kalau misalkan cara ngomong aku masih agak kaku, belum sefasih kayak yang lainnya. Di sini aku bukan mau vlog kayak gimana gitu, di sini cuma aku mau nge-sharing pengalaman aku pas bulan Januari kemarin operasi FAM. Dan aku mau ngejelasin dulu FAM itu apa. FAM atau fibroadenoma mamae adalah tumor jinak yang sering terjadi pada payudara wanita. FAM ini berbentuk bulat dengan batas tegas dan memiliki konsistensi kenyal dengan permukaan yang halus dan dapat membesar pada masa kehamilan. Tumor ini biasanya terjadi pada usia 15-35. Pertama kali aku tahu kalau kena FAM itu, mohon maaf banget pas aku mandi, kan aku sering bersihin area payudara kan ya. Kok kerasa kayak ada benjolan gitu kan, udah gede. Kira-kira segede gini kali ya, kalau nggak salah. Udah gede, dan pas aku sentuh lagi yang sebelah kanan, ternyata nggak ada. Dan aku mulai searching ke Google, cari tahu kalau benjolan di payudara kiri atau apa gitu, itu tuh penyakit apa. Ternyata emang benar tumor jinak, dan aku periksa ke dokter, ke klinik kayak gitu. Katanya ini tumor jinak. Kan aku kaget kan ya, belum yakin. Jadi aku tuh periksa lagi ke rumah sakit yang lebih besar di daerah Sukabumi ini. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Hermina. Dan pas itu aku tuh masih kerja kan aku kerja, jadi minta izin dulu ke rumah sakit dulu, bolak-balik terus di banyak banget prosesnya. Pokoknya pas di rumah sakit, dokternya pas aku meriksa aku itu kayak yang sedikit kaget gitu, kenapa benjolan udah segede gini baru ketahuan. Kan emang aku nggak nyadar kan ya, nggak sering ngebersihin sih, jadi nggak terlalu memperhatiin gitu di daerah payudara itu ada benjolan atau enggaknya. Nah pas aku periksa ke sana, dites segalanya pokoknya. Kan aku dokternya cowok kan ya, gak enak, tapi mau gimana lagi kan gak ada lagi dokter bedahnya di sana. Dijadwalin operasi tanggal 15 Januari kalau nggak salah. Kan orang tua aku juga datang dari Cianjur ke sini nemenin aku, pokoknya semua keluarga aku ada. Jadi aku diperiksa pertama kali itu di klinik di daerah Bogor, dan kata perawatnya itu ini benjolnya udah gede banget gitu ya, udah segede gini kalau nggak saya, kayak bola bekel tapi lebih kecil lah ya. Pas itu kok kayak yang kaget gitu, masa udah segede gini, udah lumayan gede kali ya benjolannya, tapi baru ketahuan karena emang nggak kerasa sakit banget, nggak tahu lah gitu, nggak kerasa. Aku lagi kerja kan, aku itu buruh pabrik, emang posisi aku lagi kerja, jadi aku izin bolak-balik terus ke rumah sakit pabrik, dan aku diperiksa lagi di dokter bedah di rumah sakit daerah Sukabumi, namanya Rumah Sakit Hermina. Di sana aku diperiksa sama dokter Wahyudi, cowok ya. Aku itu agak-agak enak gitu, masa aku diperiksa sama dokter cowok, tapi kan emang nggak ada lagi ya dokter cewek, mau nyari ke rumah sakit mana lagi, jauh kan ya, yang paling dekat itu. Ya udah terpaksa aku diperiksa sama dokter yang ini juga, dokter Wahyudi ini. Emang agak kaget soalnya benjolan aku udah gede banget gitu kan. Kalau misalkan yang tumor biasa itu kayak kelereng gitu, ini lebih gede kayak bola bekel gitu. Dan langsung dites, langsung di ronsen, langsung dites darah kayak gitu. Pas di sana kan aku nanyain penyebabnya kayak gimana, penyebabnya karena apa kan ya, mohon maaf, penyebabnya karena apa. Karena aku kira itu kalau tumor kayak gitu karena makanan yang gurih-gurih kayak micin gitu. Ternyata kata perawatnya itu nggak ada kaitannya kalau soal micin. Dan aku dikasih tahu sama perawatnya kalau misalkan penyebabnya ini bisa jadi karena makan bakso. Karena aku suka banget makan bakso. Sebenarnya kalau dengar operasi itu aku agak takut, soalnya aku punya riwayat pernah dioperasi juga karena usus buntu, operasi gede kan. Kalau ini operasi kecil kan, kalau dulu itu operasi gede usus buntu yang lumayan sakit gitu. Jadi aku agak takut juga. Tanggal 14-nya pas hari dimana aku dijadwalin operasi itu, aku datang ke sana, aku udah bawa baju kayak gimana, kirain aku bakal dirawat gitu ya. Pas aku kesana itu aku cuman dites sama dokter organ dalam kalau nggak salah, cuman ditandatanganin berkas aku doang kalau tanda setuju. Besoknya pas tanggal 15-nya pas
Pas operasi di situ aku udah deg-degan banget, udah nggak karuan, pokoknya pikiran udah nangis karena ini operasi kedua aku gitu. Aku ngerasain operasi lagi yang rasanya emang sakit lah ya. Dan aku dibawa ke ruang operasinya. Di sana aku ditinggal sendirian karena keluarga aku gak boleh masuk kan ya, emang gak boleh. Ditunggu di ruang tunggu. Operasi aku dibiarin istirahat selama 6 jam di ruangan itu. Dan aku kira aku bakal dirawat inap kan ya. Tapi pas sorenya aku disuruh pulang karena boleh pulang kan ya. Karena aku kaget, masa operasi aku boleh pulang kan ya. Emang aku kan pas operasi pakai BPJS, mungkin itu penyebabnya, karena BPJS ya. Jadi aku disuruh pulang aja. Aku dikasih cuti sakit, nggak boleh masuk kerja itu selama seminggu. Dan selama seminggu itu aku harus bolak-balik terus rumah sakit. Nah, buat aku kesana lagi buat lepas benang. Udah lepas benang itu kayak ada apa ya, benjolan bernanah ya, nanah campur darah di payudara aku. Kan aku kaget, aku takut infeksi. Pas aku periksa ke dokter nggak apa-apa, cuman dikasih apa ya, obat salep sama ya obat-obatan lagi buat ngeringin ini luka. Kan sekarang udah 2 bulan ya, udah mulai kering ini operasi, bekas operasinya. Dan aku disaranin sama dokter buat kesana lagi buat tes lab hasil, kan kayak daging gitu, buat dites itunya ke tes lab. Itu tuh tumor jinak atau tumor ganas, karena emang belum pasti. Kalau misalkan kalian takut kena FAM, jadi setiap mandi tuh periksa aja payudara kalian, dipegang aja ada benjolan atau enggak. Jaga makanan, pola makan kalian, sering olahraga. Jadi pokoknya jangan makan yang enggak, pasti namanya lemak-lemak kayak gitu, karena itu berpotensi buat tumor banget. Atas berkat doa-doa orang-orang yang sekeliling aku, sekarang jahitan aku itu udah kering banget, udah full kering. Tapi nggak tahu sih di dalamnya, aku cuman ditambahin makan obat aja dari apotek aku beli kan. Sebelum terlambat, lebih baik kalian periksakan lagi ke dokter. Takutnya kan ada benjolan yang nggak kalian tahu udah gede aja kayak punya aku. Dan cukup sekian buat sharing aku, semoga menjadi pembelajaran kalian. Maaf kalau misalkan penjelasan aku kurang jelas atau cara ngomong aku yang aneh kayak gini. Makasih banyak terus dan assalamualaikum.